Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pendengar sudah berada kembali kita di program berdatang hari ini, belajar dari Radio Tuntun Pandang. Sebenarnya ini anak udah libur ya sekolah ya. Namun kita tetap setia untuk di masa pandemi ini untuk belajar dari Radio Tuntun Pandang, dan mungkin hari ini juga akan dalam beberapa hari terakhir ke break juga ya. Baik, dan hari ini sudah hadir seperti biasa guru-guru hebat kita. Hari ini ada Bapak Sukendi SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bang Iwan. Iya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, 14 hari kita sudah Pak. Iya, kayaknya menghitung hari gitu. Iya. Dan juga assalamualaikum buat Bapak Hidayatullah SPD juga ya. Dan hari ini ada siapa namanya hari ini yang berhadir? Muhammad Atta Rasidi. Muhammad Atta ya. Atta Rasidi. Asik. Dan hari ini kita ada juga ditemani siswa ya dari SD kelas 4 ya. Mungkin iya, sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini untuk kelas 4 ilmu pengetahuan alam dengan tema macam sumber energi listrik ya. Baik, kita informasikan buat rekan Tuntun FM, siaran kami juga bisa Anda ikuti melalui live streaming di tvfm.nordcap.go.id, dan juga kita akan rekod di sini di YouTube channel kita di Radio Tuntun Pandang FM 102,3 MHz. Baik, menyingkat waktu langsung saja kita di program berdatang kami serahkan kepada Bapak Sukendi. Terima kasih Bang Iwan. Kita hari ini kembali belajar dan menyapa anak-anak kita Bang Iwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Tuntun Pandang Tanah Laut. Berjumpa kembali dalam program yang kita nantikan, yaitu program yang membawa banyak manfaat terutama saat masa pandemi seperti ini, yaitu program Badatang, belajar dari Radio Tuntun Pandang. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama Bapak Muhammad Hidayatullah SPD ya, sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini, dan saya sendiri Bapak Sukendi SPD sebagai hostnya. Kita hari ini juga bersama seorang siswa kelas 4 yaitu Ananda Muhammad Atta Rasidi. Assalamualaikum Pak Dayat, bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Sukendi. Nah, semoga yang semua di sini ya, dan juga para pendengar semuanya yang ada di rumah atau yang sedang di tempat kerja, atau terutama anak-anak kita ya yang sedang mendengarkan pada saat musim seperti ini ya. Sepertinya ini musim kemarau sudah ya. Tapi alhamdulillah kemarin hujan lebat ya, disiram. Kita bersamaan dengan bulan Ramadan seperti ini ya. Kita harus ekstra menjaga daya tahan tubuh kita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi kita. Betul sekali Pak Hidayat. Tidak lupa juga pikiran positif Pak ya, tentunya akan membuat imun kita menjadi lebih kuat dalam menjalani ibadah puasa pada masa pandemi ini. Imun dan iman ya kayak ini Pak. Nah, Pak. Ramadan imun dan iman. Tepat sekali Pak Sukendi. Oke, baik Pak Dayat. Nah, di kesempatan kali ini materi apa yang mau Bapak sampaikan terutama kepada para pendengar kita untuk anak-anak didik kita di kelas 4 ini Pak? Baik, seperti yang disampaikan Mas Iwan tadi ya, kita hari ini akan belajar IPA kelas 4 untuk kompetensi dasarnya 3.5 di tema 9. Itu materinya ini, muatan IPA ini ada di subtema 1, 2, 3 ya, yang mengenai macam-macam sumber energi listrik hari ini. Oke, baiklah. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, boleh disebutkan terlebih dahulu nih Pak manfaat mempelajari materi ini Pak. Silahkan. Ya, baik. Jadi nanti diharapkan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Setelah belajar materi ini, nanti siswa kita dapat mengidentifikasi apa-apa saja sih sumber energi listrik itu. Oke, jadi ini sangat penting sekali nih Pak ya. Ya baiklah anak-anak sekalian, mari langsung saja kita simak penjelasan dari guru kita Bapak Hidayat. Silahkan. Terima kasih Pak Sukendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar, terutama anak-anak Bapak sekalian kelas 4. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntun Pandang. Meskipun kita sudah masih harus belajar dari rumah atau BDR, Bapak harap kalian tetap semangat ya, karena belajar itu tidak hanya di kelas, tapi bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa lewat media elektronik. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, baik itu dari radio. Nah, sebelum kita belajar,
kita lebih baiknya seperti biasa berdoa dulu ya. Ya. Mari kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Nah, kebetulan hari ini Bapak didampingi murid Bapak nih di apa? Di samping Bapak ini ada namanya Muhammad Atta Rasidi ya. Nah, panggilannya siapa? Atta. Nah, panggilannya Atta. Nah, ini Bapak ingat YouTuber terkenal ini ya. Ya, Atta ya. Ya, mirip ya. Nah, jadi Atta ini kebetulan murid Bapak di kelas 4 di UPTD SD Negeri 1 Pelaihari. Baik, kita mulai belajar ya. Nah, Atta, coba kamu lihat ini sekeliling kita ini. Nah, ini kan terang ya. Nah, apa sih yang membuat kita terang ini? Lampu, Pak. Lampu ya? Lampu. Oh, lampu ya, betul. Nah, lampu ini kan menyala itu pasti ada sumber energinya ya. Nah, sekarang kenapa sih lampu itu bisa menyala dan bisa padam? Karena ada tombol saklar lampu yang digerakkan. Wah, pintar ini. Karena ada tombol saklar. Nah, saklar itu yang mana sih? Nah, itu kita bisa lihat di ruangan ini ada saklar. Ya. Ya. Cetek-cetek dah. Oh iya, betul. Biasanya kalau arah dicetek ke atas nanti nyala lampunya. Kalau ke bawah mungkin bisa juga kebalik ya. Tidak tentu. Jadi apa sih fungsi saklar itu tadi? Kira-kira apa, Tah? Untuk menyalakan dan memadamkan lampu. Oh, menyalakan, iya, dan memadamkan lampu. Nah, kemudian saat lampu dimatikan, itu kan saklar itu berubah posisi ya. Kita matikan, kemudian, nah, kenapa sih saat kita pencet itu lampunya bisa padam? Arus listrik diputus sehingga tidak mengalir ke lampu. Wah, luar biasa jawabannya. Diputus ya alirannya. Iya benar. Memang di dalam saklar itu kan posisinya kalau kita mau menyalakan dia akan menyambung sehingga mengalirlah arus listrik. Kemudian saat kita pencet sisi satunya nanti dia akan memisah, maka terputuslah aliran listriknya. Nah, jadi hal-hal lain yang menyebabkan lampu terus menyala itu karena ada sumber energi listrik. Betul. Nah, jadi listrik ini seperti kita ketahui ya sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain untuk penerangan lampu tadi. Nah, kira-kira Atta nih Bapak tanya lagi nih. Selain untuk lampu, listrik itu untuk apa sih? Untuk memasak, menyetrika, menonton TV, menyalakan kipas angin, mesin cuci. Nah, mesin cuci juga ya. Ada lagi satu nih, Pak. Apa, Pak? Mencas HP. Karena HP karena HP kan termasuk alat elektronik yang sangat penting ya untuk masa seperti ini, Pak ya. Betul. Nah, jadi itu sebenarnya kehidupan kita ini ibaratnya itu sudah ketergantungan dengan listrik ya. Betul sekali. Kayaknya kalau mati lampu tuh mati juga orangnya nih. Bahkan biasanya HP itu sambil dicolok, Pak ya. Sambil kita mencet sambil dicolok ya. Ketergantungan tadi. Masya Allah. Nah, betul sekali tadi Atta. Jadi dengan adanya listrik, maka alat-alat elektronik tadi seperti setrika tadi ya, TV, kulkas dan sebagainya itu bisa berfungsi. Nah, lalu apa aja peranan alat-alat tersebut untuk kehidupan kita? Kira-kira untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaan manusia, Pak. Wah, untuk mempermudah ya. Betul. Kalau betul sekali kalaunya zaman dulu, Pak ya, pakai dia. Kita dulu mau masak ya harus menyediakan kayu, Pak ya. Masak nasi aja ya. Betul. Menyediakan kayu. Kemudian menyediakan kalaunya habis itu kan ada kompor, Pak ya. Nah, harus mencari minyak gas ya, minyak tanah. Nanti kalau sumbunya agak sudah habis kan harus ditarik. Nah, ditarik ya. Nah, sekarang kan sudah ada zaman listrik, maka memasak nasi jadi lebih mudah ya. Sedikit cerita, Pak. Dulu kalau mau menyetrika tuh kan pakai harang tuh. Nah, itu saya juga nemuin, Pak. Itu zaman SD itu. Nah, kalau zaman Atta ada nggak setrika arang, tahu nggak?
Tahu setrika, Kang. Oh, tahu ya? Tahu ya. Pernah ya? Oh, tahu juga. Nah, alhamdulillah berarti nggak ya. Tetap masih tahu ya. Sempat menjumpai berarti ya. Kalau sebagian besar kan sekarang ini ya memang alat-alat itu ke listrik semuanya ya. Bahkan Betul. sekarang mobil-mobil listrik Pak ya. Iya. Kereta api juga dari listrik ya. Betul Nah, sekali. itulah betul kata Pak Sukendi tadi ya. Jadi kalau dulu kita masak nasi pakai kayu, kemudian sekarang kan ada rice cooker Pak ya. Betul, iya. Di situ bisa memasak nasi. Bahkan ada juga fiturnya bisa membuat bubur, memasak sayur di situ Iya, ya. langsung, Itu dengan listrik. Nah, seperti Pak Sukendi bilang tadi menyetrika ya. Iya. Harus menyiapkan arang dulu Pak ya. Iya betul. Itu Belum agak lama gitu. di kipas-kipas, belum lagi arang itu kadang Iya. tiba-tiba tek Iya, kan bara keluar itu bara apinya meletik, betul. kena pakaiannya mau disetrika. Sebolong tuh Pak. Iya, Iya. makanya saya pernah itu. Itu dulu. aduh. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya Iya. kita diberi kemudahan melalui peralatan elektronik listrik ya. Iya. Nah, listrik ini memang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Bisa dibilang listrik ini jadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan manusia ya. Kita aja ini kan siaran radio kan harus ada listrik ya. Betul. Kalau nggak ada listrik kita nggak bisa. Nah, mulai dari peralatan dapur hingga mesin pabrik-pabrik besar, bahkan sampai pesawat terbang ya. Semua memerlukan listrik. Biasanya energi listrik ini diperoleh dari mengubah energi kinetik menjadi generator, melalui generator menjadi listrik. Nah, selain itu juga energi listrik ini bisa diperoleh dari banyak sumber. Salah satunya bahkan ada sampah, salah satu sumbernya. Sampah Pak ya? Iya, dari sampah bisa. Nah, apa saja sih sumber energi listrik itu? Mari kita pelajari bersama ya. Nah, jadi di sini nanti akan Bapak bahas ada 9 ya. Sumber energi listrik. Yang pertama yang bisa jadikan sumber energi listrik itu adalah nuklir. Wah, ya betul. Nah, Ata mungkin sudah sudah pernah yang mempelajari ini. Nah, jadi Baca-baca. dari nuklir ya. Dari nuklir. Nuklir ini menjadi sumber energi yang paling padat dari semua sumber energi yang bisa dikembangkan manusia. Nah, apa sih artinya? Jadi artinya kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnya dengan jumlah yang setara. Nah, ini sebagai pembandingnya ya. Betul, ya. Jadi 1 kilo batu bara Iya. dan uranium yang sama-sama dari perut bumi. Jika kita mengekstrak, artinya mengolah ya, mengolah energi listrik dari 1 kilo batu bara. Oke. Tahu nggak atau batu bara ini apa? Tahu. Tahu ya. Kita bisa menyalakan lampu 100 watt selama 4 hari. Nah, 100 watt itu terang sekali Pak Sukendi ya. Iya, betul. Selama 4 hari ya namanya. Selama 4 hari Pak. Nah, tapi dengan 1 kilo uranium tadi kita bisa menggunakan lampu paling sedikit selama 180 tahun. Wow. Pembandingannya Gimana sekali pembandingannya ini. luar biasa kan? Iya. Memang nuklir ini luar biasa sekali ya potensinya. Iya, iya. Nah, tentu dengan segala ada sesuatu itu ada positif dan Iya, negatif, positif. tentu kan. Nah, jadi di antara sumber-sumber energi itu yang paling rentan ini nuklir ini sumber dayanya sangat Besar. potensinya kuat, sangat oke. besar kan, namun bahayanya juga. Bahayanya Pak ya. Nah, Iya. Besar nah, juga. termasuk sumber energi nuklir ini kan kelemahannya kalau sampai terjadi kecelakaan atau kebocoran dari reaktornya, nah maka bisa terjadi bencana besar akibat radioaktif yang bisa membunuh umat manusia. Nah, karena itu perlu perhatian yang sangat serius ini kalau mau menggunakan Energi nuklir ini iya. ya. Nah, kita pas ini tentu ingatkan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ya. Oke, betul. Nah, itu kan dijatuhkannya bom atom ya. Atom, iya. Seberat 4 ton. Wah, berat Iya, banget iya. kan. Di Hiroshima kemudian menewaskan 140.000 orang sampai akhir Desember. Nah, jadi bom atom ini Oke. sangat amat berbahaya. Bahkan radiasinya aja mungkin nggak kena ya, tapi kita kena radiasinya aja itu bisa mengakibatkan kecacatan. Nah, baik kecacatan di bagian tubuh kita atau di otak ya. Nah, itu bahayanya. Makanya
Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir ini sebuah perangkat daya terma menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir ya sebagai sumber panas. Jadi prinsip kerjanya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi, memutar turbin. Turbin ini yang diubah menjadi energi listrik. Nah, bedanya sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Jadi dia sumbernya dari uranium sebagai sumber panasnya. Nah, ini nanti inti atomnya itu dibelah menghasilkan energi panas yang sangat besar. Di sini data yang Bapak cari di situ ada sampai tahun 2015 itu terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia. Oh, banyak sekali ya. Sudah banyak yang memanfaatkan nuklir ini, yang secara keseluruhan menghasilkan daya sekitar 1/6 dari energi listrik di dunia. Sampai saat ini sekitar 66 unit PLTN sedang dibangun di berbagai negara. Nah, ini ada di luar negeri kan sudah banyak. Kemudian ada juga yang meskipun belum ada, tapi ada yang diusulkan sudah ya di Indonesia ini. Lokasinya ada di Tanjung Muria, kemudian Gorontalo, Bangka Belitung, dengan total kapasitas 18 gigawatt. Nah, jadi PLTN ini untuk yang nuklir tadi Pak ya? Rencananya. PLTN ini dikategorikan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Ada juga beberapa pembangkit yang memiliki beberapa unit reaktor yang terpisah kemudian untuk menggunakan jenis reaktor yang berbahan bakar seperti uranium dan plutonium. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari sumber energi listrik yang pertama, yaitu apa tadi Ata? Nuklir ya. Nuklir. Kemudian yang kedua apa sih? Yang kedua itu adalah minyak. Nah, itu adalah sumber energi listrik juga. Minyak ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, diesel ya, atau disingkat PLTD. Banyak ditemukan di Indonesia, bahkan di tempat kita di Kalimantan Selatan ini ada dua ya. Ada dua, yaitu di PLTD Trisakti dan PLTD Trisakti, PLTD 3 ya, PLTD Trisakti, PLTD Seberang Barito, dan PLTD Banua 5. Nah, ya, Banua 5 ini di di Barabai ini. Kalau yang kedua ini kan yang Trisakti itu di Banjarmasin ya. Kemudian Seberang Barito itu di Kabupaten Barito Kuala. Nah, ada juga di tempat lain yaitu di Karimun, Jawa, itu daerah Jawa Tengah. Coba kalau kita lihat yang makai diesel ini, Ata pernah lihat truk nggak? Mobil truk ya. Mobil truk ya. Nah, itu asapnya warna apa keluarnya? Hitam. Warna hitam ya. Nah, itu kalau diesel itu kekurangannya. Jadi diesel itu Pak ya? Enggak, Pak. Dari asap tuh. Polusi udaranya yang besar. Yang besar ya. Karena kan itu tadi memakai bahan bakar minyaknya solar Pak ya? Iya, solar. Jadi apalagi solar ini kan termasuk sumber energi yang tidak bisa diperbarui ya. Betul. Nah, kecuali kita mungkin ada yang bisa dipakai energi alternatif yang lain ya. Misalnya dari biji jarak ya. Nah, kalau kita baca di buku itu kan yang bisa menghasilkan minyak. Ini bisa juga diganti dengan pengolahan biji jarak ya. Biosolar kalau nggak salah dia. Iya, biosolar. Nah, solar dari tumbuhan ya. Dari makhluk hidup. Nah, kemudian yang ketiga sumber energi listrik yang ketiga itu adalah energi gelombang. Energi gelombang. Energi lainnya adalah dengan memanfaatkan gelombang laut yang pasang. Nah, gimana sih? Jadi penggunaannya ini memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Jadi itu tadi dananya yang agak susah ya. Selain itu juga kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendala. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya. Misalnya ombaknya nggak stabil kan, jadi nggak bisa dalam memutar turbinnya nanti Pak ya. Jadi nggak stabil nanti memutar turbinnya.
Energi ombak laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari ombak laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, jadi energi listrik yang digunakan ini memanfaatkan gerakan naik turun dari ombak laut. Nah, jadi untuk membangkitkan energi listrik, platform yang biasa digunakan untuk mengubah energi ombak menjadi energi listrik adalah turbin. Turbin atau pelampung yang naik turun. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak laut, lantas memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, jadi setiap pengolahan dari sumber energi listrik ini ke listrik itu memerlukan generator ya. Jadi, namun demikian pembangkitan energi listrik juga dapat dihasilkan untuk memanfaatkan perubahan tekanan udara pada ruang yang menangkap ombak laut. Tekanan udara inilah yang kemudian memutar turbin dan menggerakkan generator hingga akhirnya menghasilkan listrik. Nah, wilayah yang punya potensi besar untuk pengembangan energi laut ini biasanya memiliki kecepatan angin yang tinggi. Nah, ini ada yang pertama ini pembangkit listrik tenaga ombak laut pertama di dunia, dibangun di Agucaroda, Portugal. Nah, jadi di Indonesia ada nggak kira-kira ya? Sudah ada belum ya? Indonesia belum Pak ya. Belum. Jadi karena agak susah tadi Pak pembuatannya, dananya besar, kemudian harus ombak yang stabil. Iya, ombaknya harus tetap stabil tadi. Ya, kemudian selain ombak itu yang keempat ada juga sumber energi angin. Energi angin. Pernah kan kita lihat di di negara kincir angin itu negara apa ya? Negara mana tak? Kincir angin. Yang kincir anginnya besar-besar itu loh. Tahu nggak? Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Itu ada di negara Belanda. Jadi di Belanda itu kan kincir-kincir besar sebagai pembangkit listrik. Nah, ini yang mereka gunakan jadi sumber energi angin. Tapi anginnya harus deras juga, nggak kayak kita. Di tempat kita kadang-kadang aja ada anginnya. Nah, jadi sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal dari angin. Jadi kecepatan angin menentukan seberapa daya yang dihasilkan. Untuk menggunakan pembangkit ini memerlukan angin yang kencang agar tercipta energi yang besar. Nah, jadi cara kerjanya angin. Angin. Pernah bikin beling-beling nggak? Beling-beling dari kertas pernah ya? Gimana supaya berputar? Ditiup. Bisa ditiup, bisa juga di bawah Jalan. di bawah jalan ya. Nah, jadi dia harus kena apa itu biar berputar? Nah, betul. Kena angin ya. Jadi angin itu baling-baling tadi akan diputar oleh angin. Nah, dia memutar sekaligus memutar bilah turbin. Putaran ini akan memutar generator. Nah, jadi generator itu akan menghasilkan listrik. Nah, jadi listrik dialirkan dan didistribusikan ke masyarakat. Jadi keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin ini prinsipnya adalah disebabkan oleh sifatnya yang terbarukan. Terbarukan ini maksudnya nggak habis-habis ya. Angin kan nggak habis-habis. Iya. Nah, ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Nah, kalau fosil kan lama ya? Lama-lama kurang terus. Prosesnya lama. Karena itu tenaga angin dapat berkontribusi dalam ketahanan energi dunia masa depan. Jadi tenaga angin merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, di mana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti ke lingkungan. Nah, jadi penetapan sumber daya angin ini harus ada lahan yang sangat luas ya. Karena kan perlu turbin yang sangat besar. Betul. Ini prosesnya lama sekali ya. Kalau cuma pengembangan proyeknya aja sekitar 4 tahun ya. Nah, jadi biasanya kalau mau membuat kincir angin ini untuk listrik, nah itu perlu lahan yang sangat luas. Dampak visualnya biasanya yang dikritik yaitu sebagai itu tadi yang perlu lahan luas tadi tidak mungkin disembunyikan kan. Penempatan lada angin pada lahan yang masih digunakan untuk keperluan lain dapat menjadi persoalan tersendiri bagi penduduk. Nah, jadi persoalannya ke penduduk ini.
penggunaan lahan untuk pembangkit angin dapat mengurangi lahan pertanian dan pemukiman. Ini membuat pembangkit tenaga angin di daratan menjadi terbatas. Beberapa aturan mengenai tinggi bangunan juga telah membuat pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dapat terhambat. Jadi tiangnya kan harus tinggi ya. Nah, tiangnya tinggi supaya dapat angin yang deras di atas. Jadi perputaran sudut-sudut ini menyebabkan cahaya matahari ini kelap-kelip kalau di penduduk. Nah kan sebentar tertutup, sebentar terbuka, jadi kayak kelap-kelip di rumah penduduk itu. Nah itu mengganggu penglihatan juga. Nah jadi biasanya harus jauh dari pemukiman penduduk ya. Nah efek lainnya juga suaranya bising karena suara perputaran sudut turbin tadi ya. Maka dari itu juga harus menjadi perhatian. Nah jadi di Indonesia PL pembangkit listrik tenaga angin ini juga disebut pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu ya, angin ya. Ada beberapa buah di Indonesia ini ya, misalnya di PLTB Nusa Penida di Bali, kemudian ada di Sidrap, kemudian ada di Sulawesi. Sidrap ini juga Tolo 1 itu ada di Sulawesi Selatan. Nah itu tadi ada 4 sudah ya yang Bapak jelaskan ya. Ada apa saja tadi? Pertama Pertama energi nuklir. Kemudian yang kedua apa ta? Minyak. Yang ketiga energi gelombang. Yang keempat sumber energi angin. Nah jadi ada 4 tadi ya. Dari keempat tadi kira-kira yang paling memungkinkan di Indonesia apa ya dibangun ya? Di Indonesia ya. Kayaknya yang apa tak? Menurut Atta apa nih? Batu bara. Batu bara. Oh batu bara ya. Oh iya. Memang batu bara banyak ya di Indonesia. Betul. Nah tapi nanti itu kita Bapak bahas nanti itu ya. Jadi yang di antara keempat tadi menurut Atta batu bara ya. Batu bara memang bagus ya. Bahkan sampai sekarang masih digunakan kan. Gitu kan. Nah baik Bapak tambahkan penjelasan sebelum kita break satu lagi ya berarti ya. Nih kata Atta tadi kan batu bara ya. Jadi yang kelima energinya sumber energi listrik yang bisa dipakai itu yaitu salah satu sumber energi listrik yaitu batu bara tadi ya. Batu bara. Batu bara ini dari apa sih? Tahu nggak Atta? Dari apa? Tahu. Dari apa? Energi fosil. Dari fosil ya? Iya, dari fosil juga ya. Fosil. Fosil itu kan artinya endapan yang sudah sangat lama ya. Betul. Nah, kalau batu bara ini khusus batu bara ini itu dari tumbuhan ya. Fosil tumbuhan Pak ya. Fosil tumbuhan. Nah, ini yang kita banyak gunakan sampai saat ini ya. Pembangkit listrik batu bara ini yang dipakai itu bukan yang dipakai itu adalah uapnya ya. Nah, jadi pembangkit listriknya itu disebut pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat PLTU. Nah, jadi berbahan bakarnya batu bara masih mendominasi sumber pasokan listrik nasional. Bukan hanya di Indonesia, tapi penggunaan batu bara untuk PLTU bisa dilakukan masih juga dilakukan di berbagai negara. Seiring hal itu, berbagai inovasi teknologi pun telah diterapkan guna menekan tingkat pencemaran dari proses produksi. Jadi batu bara ini sangat bisa dimanfaatkan dan sangat mudah ditemukan. Nah, tapi kekurangannya adalah kita butuh lubang yang besar untuk bisa memanfaatkan batu bara. Dan itu bisa memakan biaya besar serta tempat yang memadai. Selain itu, hasil pembakaran yang menimbulkan asap yang menyebabkan polusi udara. Nah, jadi polusinya juga mengganggu ya. Pembangkit ini menggunakan tenaga dari uap air untuk menggerakkan turbin. Jadi uap air dari dipecahkannya batu bara tadi ya. Nah, untuk menggerakkan turbin, prinsipnya adalah memanaskan air. Nah, sama juga dengan memanaskan air. Jadi air berubah menjadi uap dan uap bertekanan akan memutar turbin. Jadi di Indonesia ini selalu menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk memanaskan airnya itu.
PLTU banyak sekali di Indonesia. Kira-kira kalau di tanah laut Ata tahu nggak di mana ini ada PLTU nih? Asam. Wah, di Asam Di Asam. ya. Betul ya. Kalau arah Kintab tuh kayaknya masuk kanan Pak ya. Kita mau Kintab dari sini. Oh masuk ya, kanan, iya. sebelum kecamatan Kintab ya. Iya. Itu masuk kecamatan Jorong ya, masih. masuk Jorong, cuma Kecamatan ujung Jorong. Pak ya. Nggih. Mau Kintab sudah. Jadi di Asam-Asam itu ada PLTU. Ini pembangkit listriknya untuk pasokan listrik kita di Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, jadi banyak itu pasokan listriknya berarti kan. Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu tepatnya di Desa Asri Mulia, Iya, Kecamatan Jorong. Betul. Nah, di kabupaten kita Kabupaten Tanah Laut. Kemudian PLTU Asam-Asam ini, nah seperti Bapak jelaskan tadi, kelistrikannya itu menerangi wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah dengan kapasitas 260 megawatt. Nah ini yang memang yang kelima ini, yang batu bara ini yang paling banyak kita gunakan sampai saat ini. Nah mungkin 5 dulu ya untuk sesi pertama ya Pak Sukendi ya. Boleh. Iya, jadi sudah kita dengarkan tadi ya penjelasan dari Pak Hidayat mengenai sumber-sumber energi listrik. Di sesi pertama nih beliau sudah jelaskan ada 5 tadi Pak ya. Iya, ada 5. Pertama apa tadi tak? Nuklir ya. Coba kita ulang. Yang kedua minyak. Kemudian yang ketiga energi gelombang, Yang keempat sumber energi angin, dan yang kelima batu bara. Batu bara ya. Berarti bagus Mbak. Langsung ditangkap nih udah. Luar biasa ingatnya ya. Nah, untuk yang ke sesi berikutnya kita break sebentar ya. Nanti kita dengarkan kembali sumber energi apa selanjutnya dari Bapak Hidayat. Silakan kita break dulu ya. Mas Iwan silakan. Oke, sahabat setia radio Tuntung Pandang FM. Nah, kita masih di program Badatang tentunya, yaitu belajar dari Tuntung Pandang. Bapak harapkan para siswa-siswi ya tentunya di kawasan Kabupaten Tanah Laut masih tetap setia. Kita hari ini di materi untuk sekolah dasar kelas 4 materi IPA, yaitu dengan materi macam-macam sumber energi listrik bersama Bapak Hidayatullah MPD. Kita lanjutkan ya. Silahkan Bapak Hidayat, langsung saja nih kita lanjutkan materinya. Ya, makasih Pak Sukendi. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan ya, ada 5 sumber energi sebelumnya. Kemudian kita langsung saja ya ke sumber energi yang ke-6 ya. Iya, yang ke-6 nih Pak. Yang ke-6 sekarang ke-6. Ya, tapi sebelum itu ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan tak? Silakan. Mungkin ada satu pertanyaan dulu mungkin. Ayo, tak. Bagaimana proses terjadinya sumber energi yang berasal dari sampah? Oh, tadi di awal tadi ya. Ya. Di awal tadi kan ada Bapak apa? Ada tersampaikan tadi kan? Iya, dari sampah ya. Dari sampah kan, tanda tanya ini. Sampah jadi energi. Jadi gitu listrik ya. Iya. Nah, itu nanti ada apa itu aja ya, Bapak jelaskan dulu ya. Boleh. Ya, Bapak jelaskan yang itu aja dulu ya. Dari sampah itu disebut juga sumber energinya sumber energi biomasa. Jadi biomasa itu adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis baik produk maupun buangan. Nah, kayak sampah tadi kan. Contohnya nih pohon. Nah, dari pepohonan, rumput, ubi, sampah, ini sampah pertanian, limbah hutan, tinja. Tinja itu termasuk tinja ya. Iya. Kotoran ternak juga. Selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan dan pakan ternak serta minyak nabati, biomasa ini bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, sampah termasuk dalamnya tadi ya. Iya. Seperti yang dikembangkan oleh perusahaan General Electric atau JE dengan PLN, ini ada kerjasama. Betul. Saat ini JE bekerja sama dengan PLN bangun pusat tenaga listrik biomasa yang diberi nama biomas. Biomas menggunakan serpihan bakar serpihan kayu dengan memakai teknologi Jenbacher. Nah, jadi itu tadi sisa-sisa. Nah, jadi sisa-sisa serpihan
kayu, ada orang usaha kusen ya Pak Kendi ya. Itu kan ada sisa-sisa serpihan kayu Pak ya. Ya tuh sumil. Nggih. Bisa. Nggih. Serpihan yang kecil-kecil yang sudah nggak kepake nggih. Nah ya. Jadi teknologi itu bisa menghasilkan listrik dengan pemanfaatkan berbagai limbah gas landfill. Gitu. Nah, jadi bisa juga dari gas metana batubara. Lebih dari 700 mesin gas GE ini menghasilkan 500 megawatt listrik di berbagai tempat di Indonesia. Jadi pusat tenaga listrik yang dinamakan biomas ini menghasilkan listrik 1 megawatt sejak tahun 2015. Nah, sejauh ini GE berhasil memberikan kontribusi sebanyak 30% tenaga listrik ya untuk Indonesia. Nah, 30% ini. Jadi cara kerja biomasa untuk menghasilkan listrik adalah bisa Bapak jelaskan dikit ya. Ini sebenarnya ada skema ya, cuma Bapak jelaskan aja ya. Jadi yang pertama itu sampah itu dimasukkan, dicampur dengan air. Dicampur dengan air. Jadi nanti dia busuk ya. Nah, itu nanti dibikin endapan atau dikurung ya. Nah, nanti setelah dikurung itu dia akan menghasilkan biogas berupa metana. Nah, jadi ada yang mengendap, ada yang cair di atasnya kan? Habis itu di atasnya lagi ada gas. Nah, jadi untuk yang endapan di bawahnya itu bisa kita jadikan pupuk kompos ya. Nah, pupuk kompos yang berupa zat padat. Kemudian yang di bawah itu pupuk kompos cair. Kemudian yang gas tadi, nah itu yang kita tampung. Kita tampung jadi gas bio. Kemudian gas bio ini sebagai bahan bakar misalnya untuk genset. Nah, tahu nggak Ata genset? Nggak tahu ya? Nah, kalau mati lampu itu kan ada biasanya alat yang berbentuk kayak kotak gitu ya. Ya itu kalau mati lampu. Nah, itu untuk menyalakan lampu biasanya kan. Bunyinya bising biasanya ya. Nah, itu kan harus ada bahan bakarnya genset itu. Nah, jadi salah satunya bisa dengan gas bio tadi. Bisa juga untuk kompor ya, kompor gas. Nah, pernah Bapak juga mendengar itu untuk kotoran sapi ya? Iya Pak. Nah, Pak Sukendi mungkin tahu ya? Iya, dulu ada di beberapa desa terdekat itu mereka sudah memanfaatkan Pak. Oh, sudah ada Pak ya? Jadi mereka yang mempunyai ternak sapi, ya jadi kotorannya memang ditampung dalam sebuah lubang, kemudian ditutup rapat, persis seperti ini kayaknya nih prosesnya. Jadi dihancur, dia akan menghasilkan uapnya itu. Gasnya itu. Ini lari ke lampu, betul, ke kompor, saya lihat langsung itu. Jadi sudah ada ya pemanfaatannya. Memang gas yang dihasilkan itu sangat berguna dan juga itu kan pemanfaatannya sangat bagus Pak ya, karena dari limbah Pak ya. Kemudian tadi tuh jadi endapan yang berupa padat tadi langsung untuk pupuk. Jadi setelah digabungkan pupuk nanti kan yang baru lagi. Itu luar biasa ya. Tidak ada polusinya. Tidak ada polusinya. Cuma ada bau-bau dikit ya. Betul kalau itu. Nah, jadi itu ada lagi pertanyaannya. Ada lagi Ada apa? Silakan sampaikan. Mengapa tidak semua daerah di Indonesia menggunakan PLTU? Kenapa sih? Kenapa kira-kira ya? Nggak pakai uap tadi ya? Nggak pakai PLTU aja ya? Kayak kita tahu kan PLTU ini kebanyakan bahannya kan dari apa tadi? Batu bara. Kalau semua daerah kita memakai batu bara, apa nggak cepat habis batu bara? Batu bara ini kan termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, jadi kemudian untuk distribusinya mungkin sebagian juga agak susah ya. Nah, selain dari distribusi, kemudian untuk PLTU sendiri harus juga harus ada survei dulu mau bikin tenaga uapnya itu apa memungkinkan atau daerahnya itu atau tidak.
kayak di PLTU Asam-Asam itu kan dekat dengan tambang batu bara. Nah, jadi distribusinya enak. Betul. Kemudian ada daerahnya yang tidak padat penduduk ya. Nah, jadi daerah situ yang dipakai untuk pembangkit listrik. Nah, jadi mau nggak atau di samping rumahnya ada PLTU? Mungkin daerah lain beliau nggak menghasilkan batu bara, iya, makanya distribusinya tadi kan distribusinya susah, sehingga hanya daerah-daerah tertentu yang penghasil batu baranya banyak, itu yang diolahkan untuk PLTU. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selain itu juga kalau dekat penduduk nggak bisa juga, soalnya polusi asapnya, asap, polusi asapnya itu. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Baik, kita lanjut dulu ya. Sebelum nanti mungkin mau nanya-nanya, tapi kita lanjut dulu ke air tadi sudah nggak? Belum ya. Belum. Nah, air jadi air belum. Yang keenam adalah air. Nah, jadi mungkin kita mengenai ini biasanya berupa energi bendungan ya. Nah, jadi bendungan itu nantinya akan mutar turbin. Jadi harusnya itu dibendung dulu. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan arus yang besar ya. Bahkan pintu airnya Pak ya. Nah, ada pintu airnya. Jadi kemudian ini adalah energi yang tidak terbatas dan memanfaatkan energi air untuk mendapatkan sumber energi listrik. Namun ini juga bisa berisiko ya. Bisa terjadi banjir apabila musim hujan ya. Kemudian musim kemarau angin tidak bisa kalau musim kemarau mungkin surut ya. Iya, airnya jadi surut. Jadi tenaganya kurang ya, kurang deras. Debit airnya berkurang. Berkurang tenaganya. Betul. Betul. Nah, jadi tenaga air ini pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Ada beberapa komponen ya, seperti bendungan, saluran pelimpah, gedung sentral, dan serandang hubung. Nah, meski begitu, pembangkit listrik tenaga airnya tidak hanya terbatas pada air dari sebuah bendungan, namun juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk seperti tenaga ombak tadi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di sebelumnya tadi, ada tenaga ombak kan. Ada beberapa kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air ini, yaitu mampu menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan, ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi. Nah, jadi cara kerjanya mengubah energi air menjadi energi listrik ini seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, dengan cara melalui derasnya air tadi yang dibendung tadi, memutar turbin, kemudian airnya ke generator, itu menghasilkan energi listrik. Nah, mungkin secara singkatnya seperti itu ya untuk air tadi. Kemudian kita ke sumber energi yang ketujuh, itu geotermal atau panas bumi. Nah, ya betul. Panas bumi ini bisa dijadikan sumber energi ya. Jadi di dalam bumi kita nih di bawah sekali ya, itu sangat panas. Bahkan di bumi ini kan kalau kita belajar susunan bumi itu, struktur bumi, di tengah-tengah bumi itu berupa cairan panas sekali ya. Nah, cairan yang sangat panas, bisa besi-besi yang cair di situ kan, jadi sangat panas ya. Nah, kelebihan dari panas bumi adalah itu tidak akan pernah habis. Jadi hal itu yang membedakan dengan minyak dan batu bara. Namun sayangnya tidak banyak tempat yang bisa dibangun untuk menghasilkan energi dari sumber ini. Jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi ini adalah tadi menggunakan panas ya sebagai sumber energinya. Ini sumber daya alam yang berupa air panas atau uap yang terbentuk melalui pemanasan secara alami. Nah, kata panas bumi atau geotermal ini berasal dari bahasa Yunani ya, geo. Nah, geo ini artinya bumi. Dan terme itu artinya panas. Dengan kata lain, energi panas bumi mengacu pada energi yang dihasilkan oleh panas yang tersimpan di inti bumi. Sebagai sumber energi yang langsung berasal dari alam dan sifatnya terbarukan, penggunaannya tidak memberi dampak buruk kepada lingkungan manusia. Nah, cara kerjanya ini ada skema ya. Nah, jadi berdasarkan skema ini itu ada sumur produksi uap panas. Nah, jadi dibor Pak ya. sampai dalam.
Nah, ini sebagai sumur produksi uap panas. Nah, uapnya itu akan naik ke atas. Iya. Oke. Naik ke atas nanti uapnya itu karena sangat panas kan itu punya tekanan yang sangat tinggi ya. Iya. Nah, kemudian itu dia akan memutar turbin. Nah, turbinnya itu akan terputar kemudian dialihkan ke generator. Nah, nanti akan menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya air hasil dari uap tadi akan ditampung di kondensor. Iya. Nah, nanti akan dibuang di menara ada dibangun sebuah menara. Nah, disalurkan ke situ ke menara pendingin, kemudian airnya tadi dimasukkan lagi ke dalam bumi lagi. Ke dalam bumi lagi. Jadi yang sudah dingin dikembalikan lagi. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi ini di Indonesia itu ada beberapa buah, yaitu PLTP Geodipa Unit Dieng itu ada di Jawa Tengah. Kemudian ada juga yang di Jawa Barat ada 3 ya, PLTP Gunung Salak, PLTP Kamojang, dan PLTP Wayang Windu. Jawa Barat, iya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya ke yang terakhir ya. Iya, tenaga surya. Tenaga surya. Surya itu apa, Tak? Sinar apa? Matahari. Betul, sinar matahari. Jadi surya ini sama dengan matahari ya. Nah, itu energinya tidak terbatas. Ini bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, tapi perlu biaya mahal juga sih untuk membangun reaktornya ya. Faktor cuaca juga salah satu hambatannya. Kalau hujan kan nggak ada matahari ya. Energinya berhenti, Pak ya. Secara umum cara kerja listrik tenaga surya ini hampir sama dengan cara kerja pembakaran bahan bakar fosil ya. Dan mengenai hal yang membedakan pembangkit listrik bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga surya ini adalah uap yang dihasilkan itu bukan dari pembakaran minyak fosil, akan tetapi dari tenaga surya atau cahaya matahari. Jadi panel surya. Nah, panel surya ini alat untuk menangkap cahaya matahari ya. Panel surya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut fotovoltaik. Nah, jadi energi listrik yang dihasilkan akan disimpan ke dalam sebuah baterai. Nah, jadi kayak ada baterainya. Kemudian digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik sesuai kebutuhan listriknya. Nah, jadi kayak ada baterainya. Nah, kemudian itu kita kan biasanya ada di apa? Atau pernah lihat lah nggak di lampu-lampu jalan itu? Iya. Nah, ada lampu biasanya lalu lintas tuh Pak ya? Ada sebagian ada yang memakai panel surya ya. Nah, jadi dia nggak perlu energi listrik dari PLN lagi ya. Jadi itu yang juga membantu kita ya supaya lebih hemat ya daripada kita memakai energi dari fosil tadi. Kalau baru-baru ini tuh Pak, kami di desa kan ada dapat juga ini Pak. Dapat apa? Ya, jadi lampu dari panel surya tuh kayaknya. Ya, bantuan lampu jalan Pak ya? Lampu jalan. Jadi itu kalau begitu hari menjadi petang, dia otomatis nyala. Jadi maghrib ke atas tuh sudah gelap gitu nyala dia. Nah, jadi kalau pagi kan sinar itu otomatis mati. Ada baterainya Pak di atas tuh memang. Aki. Itu yang nyimpen punya Pak ya. Sebagai baterainya tadi ya. Sebagai baterainya. Gitu. Baik, mungkin itu tadi ya penjelasan dari Bapak. Mungkin Ata ada lagi yang ditanyakan, Ata? Ada. Apa? Silahkan Tak. Dari semua sumber energi apakah yang paling banyak mempunyai kelebihan? Sumber energi apa yang paling banyak kelebihannya ya? Iya. Yang paling kalau kita melihat lagi ya, yang paling banyak kelebihannya ini yaitu tadi fosil batu bara ya. Batu bara. Kenapa banyak kelebihannya? Karena mungkin lebih bisa konsisten diolah ya. Betul. Nah, meskipun nanti akhirnya akan habis. Memang tenaga fosil, makanya tenaga fosil yang banyak digunakan. Nah, jadi itu yang banyak kelebihan. Kalau misalnya air tadi kan ada kekurangannya ya.
tergantung cuaca tadi musim. Kayaknya Kalau itu musim hujan, merata Pak ya, banyak kan dunia kan memakai batu bara. Kalau batu bara Iya. itu kan memang Makanya banyak diekspor kan ya, Enggak. batu bara dari Enggak. negara kita tuh. Iya, Banyak yang pakai iya, listrik. makanya untuk saat ini yang banyak kelebihannya sih batu bara. Nah, jadi memang ada kekurangannya pasti. Iya. Malah lebih praktisnya ya kayaknya Kelebihan batu mungkin bara. kelebihan dari pasokan listriknya ya, besar Besar. daripada biogas Iya, gitu, betul. ya. Tapi kalau lebih hematnya kotoran-kotoran sapi Iya, itu ya. memang. Sekarang kan ada dari petani-petani juga. Betul. Nah, itu ramah lingkungan sebenarnya sih. Iya, ramah lingkungan sangat bagus padahal kan cuma ya Iya, Ya, kapasitasnya mungkin yang kapasitas listriknya kan Iya. yang dihasilkan kan nggak sebesar Iya, dari betul fosil sekali. itu. yang satu rumah tuh Pak, kalau saya lihat itu kemarin satu itu tungku itu untuk satu rumah saja dia. Nah, Beberapa ruangan Nggih. di rumah tersebut, ya dapur dia dapat kompornya langsung. Heeh. Iya. Jadi nyentuh satu gitu. Nggih, untuk kalau satu kampung gimana kerbau atau sapinya ya Pak ya? Kesian ya Pak ya? sian dia suruh BP terus ya. Bikin kemandra ini Pak. Bikin nomor encer aja. Nah, jadi begitu Ata. Jadi yang paling untuk saat ini ya, yang paling banyak kelebihannya itu ya batu bara. Iya. Mungkin nanti seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi ya, zaman nyata mungkin kan. Apa sinar matahari Iya. atau angin ya. Sinar matahari itu yang lumayan mahal tuh panel suryanya. Iya, buat itu itu kan yang mahal. itu mahal. Sama ya tergantung cuaca tadi kan. Iya. Jadi begitu Ata. Paham ya? Ya, paham. Iya, sip. Ada enggak? Satu lagi nah, pertanyaan ada enggak? Ada lagi? Sumber energi apakah yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak digunakan ya? Oh, yang paling banyak digunakan yaitu tadi Batu bara. batu bara Batu ya. bara, iya, dia banyak Nah, kita digunakan tahu. memang. Yang lain ada lagi? Sudah itu aja. Oh, ada itu aja habis Sudah ya. pulang nggak penasaran? Jadi suruh tanya aja ya. Iya. Nah, jadi yang baik mungkin anak-anak mungkin itu ya yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, bagi yang mendengarkan, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan yang di rumah ini tetap semangat ya menjaga mematuhi protokol kesehatan karena di tanah laut ini lumayan masih meningkat ya Mas Iwan ya. Betul. Meningkat sekali kasus COVID-19 ini, jadi kita bantu pemerintah, bantu diri kita sendiri, bantu keluarga dengan tetap menjaga protokol kesehatan tadi ya. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Atta Rasidi ya atas ikut sertanya di Radio Tuntung Pandang ini dalam program Badatang. Mungkin akhir kalam saya kembalikan saja ke Pak Sukendi ya. Iya, terima kasih Pak Muhammad Hidayat SPD dan Atta Rasidi Pak ya. Iya. Iya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama materi muatan IPA tadi mengenai macam-macam sumber energi listrik ya. Jadi beliau sampaikan tadi ada 9 Pak ya. Ada 9. Ada 9. Yang pertama apa tadi kesimpulan kita hari ini? Nuklir, Iya, ada Nuklir. nuklir, kemudian minyak, yang kedua, yang ketiga energi gelombang, energi gelombang, sumber energi angin, energi angin, batu bara, batu bara, keenam air, panas ketujuh bumi, panas bumi, tenaga surya, biomasa biomasa tadi apa ya? Yang dari apa itu? dari sampah. Dari sampah, betul sampah. iya. Dari Iya, sampah. jadi ada 9 ya untuk hari ini. Jadi terima kasih sudah setia bersama kami di acara Badatang. Sekali lagi semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, apalagi di bulan Ramadan tetap harus belajar Pak ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Semoga kita juga bisa tunai nih puasanya sampai 1 bulan penuh ya. Demikian acara kita hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pembicaraan kita hari ini, dan juga alhamdulillah kita hari ini kedatangan dari ananda kita yang Muhammad Atta ya. Yang tentunya mudah pemahaman juga ada di rumah juga sama dengan Muhammad Atta ya. Bisa memahami dengan cepat juga. Baik, luar biasa. Dan memang yang namanya listrik sekarang itu menjadi kebutuhan dasar ya. Bahkan pemerintah juga menegaskan bahwa ini adalah kebutuhan kebutuhan primer keempat setelah sandang, pangan. Apalagi itu Pak? Sandang, pangan, papan ya.
Nah, jadi menjadi kebutuhan dasar lah sekarang yang namanya listrik ya. Kita aja kalau nggak mati listrik nggak bisa siaran ya, Pak ya. Baik rekan Tuntunan FM, siswa-siswi di rumah juga ya, untuk kelas 4 hari ini kita mata pelajarannya soal listrik menyestrik ya. Jadi hati-hati tersetrum. Jadi buat Anda semuanya, buat Anda juga yang mungkin belum sempat untuk menyimak program hari ini, bisa mengunjungi nantinya YouTube channel kita di Radio Tuntunan FM 102,3 MHz. Oke, terima kasih buat Bapak Sukendi, Bapak Hidayatullah, juga buat adik kita Ananda Atta ya, Atta Halilintar. Asya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan yang pasti juga selamat lagi ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Baik rekan-rekan, tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan. Tetap di Tuntunan FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.